Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau petang ya. Nanti tergantung ini ditayangkan. Selamat datang kembali ke kelas kecerdasan digital ya. Em, Saat ini mungkin saya akan mengisi lagi terkait dengan ya, object detection di gambar ya. Jadi ketika pertemuan sebelumnya saya mengisi tentang data mining tools. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba lebih fokus ke gambar ya. Jadi nanti saya akan coba membawakan salah satu topik yang jadi fokus saya kebetulan, yaitu di object detection. Oke, saya mulai saja. Eh, kita mulai dari judulnya ya. Jadi object detection di gambar ya. Jadi apa sih topik object detection di gambar ya? Jadi mungkin teman-teman mungkin banyak sekali topik yang ada di computer vision gitu ya. Mungkin ada banyak, ada klasifikasi, ada instant segmentation, ada face recognition, ada macam-macam ya. Kebetulan saya lebih fokus di sini ke object detection gitu. Jadi saya akan coba ceritakan pengalaman saya terkait tentang object detection di gambar ini. Oke, mungkin saya akan jelaskan object detection itu saya bagi aja menjadi dua, yaitu masa sebelum convolution neural network dan masa setelah convolution neural network ya. Jadi masa sebelum deep learning itu ngetren gitu ya. Sebenarnya udah ada sejak dulu, cuman ngetrennya itu baru-baru tahun 2000 berapa ya? 2010, 2012 awal gitu ya, ketika kalau nggak salah AlexNet itu memenangkan beberapa kejuaraan ya, eMagnet itu kalau nggak salah. Jadi saya akan coba bagi object detection itu, saya akan cerita sebelum masa convolutional network dan sebelum dan sesudah um, deep learning itu ngetren ya. Jadi masa convolution neural network. Pertama kali saya coba belajar tentang computer vision gitu, tidak ada di sana machine learning sama sekali. Jadi benar-benar apa ya istilahnya. Jadi kita benar-benar menganalisis gambar, mengkalkulasi gambar itu benar-benar kita hitung formula matematikanya begitu ya. Sesuai dengan apa ya yang menghitung semacam gradiennya, menghitung histogramnya, menghitung banyak hal gitu. Jadi tidak ada machine learning sama sekali di situ. Sama sekali kita tidak menyentuh machine learning. Nah, kemudian computer vision itu kembali ngetren itu ketika convolution network ini begitu mulai digandrungi ya. Jadi zaman dulu memang sudah ada apa namanya banyak sekali pendekatan dengan neural network, dengan convolution neural network, cuman saat itu mungkin infrastrukturnya belum begitu memadai ya dengan apa namanya komputasi yang begitu tinggi dan begitu mahal, tentu saja bukan solusi yang ideal di saat itu. Nah, kemudian di masa-masa ketika sudah mulai apa namanya komputasi yang sudah mulai memungkinkan dengan GPU yang berada di mana-mana, nah baru computer vision ini kembali seksi lagi ya ketika untuk dibahas. Nah, zaman-zaman ketika sebelum neural network masuk, ketika deep learning itu nggak begitu ngetren, kita mencoba melakukan object detection itu dengan beberapa cara ya. Mungkin saya sebutkan ini sebagian cara seperti HOG detector gitu. Kalau teman-teman pernah dengar histogram of gradient gitu. Jadi coba saya next. HOG detector, histogram of gradient. Jadi pipeline-nya seperti ini. Jadi kita melakukan scanning image di semua lokasi, kemudian kita slide begitu ya. Kemudian
apa namanya, kita scale juga gambarnya. Jadi nggak cuman resolusi satu gitu, tapi dikecilin juga, dikecilin-kecilin, kemudian dilakukanlah semacam detection window begitu di slide begitu. Kemudian kita mengekstraksi fiturnya di setiap window itu tadi. Kemudian ketika sudah kita bisa mendapatkan masing-masing apa istilahnya histogramnya begitu ya, angka histogram dari gradiennya. Kotak-kotak ini kemudian apa namanya dijadikan vektor yang nantinya akan menjadi bahan dari apa namanya dari suatu trainer atau suatu classifier, yaitu yang bisa digunakan mungkin SVM yang paling ngetren ya. Kemudian classifier itu nanti akan menentukan atau memprediksi apakah di lokasi tersebut ada objeknya atau tidak, seperti itu. Jadi seperti ini, jadi misalnya ini masa-masa sebelum deep learning, jadi ada gambar masuk, kemudian kita apa namanya kita uh, sliding window, kemudian kita cek apakah di situ ada vektor fitur yang bisa kita uh, bisa kita klasifikasikan itu menjadi objek seperti itu. Jadi kemudian setelah objek-objek itu sudah dideteksi gitu, ada semacam kayak proposal region ya. Jadi ada region-region mana saja yang menjadi kandidat begitu ya, menjadi kandidat dari objek ya. Ada mungkin ada di sini ada apa namanya ada kesalahan yang ada di sini, ada mungkin ada orang tetapi kemudian dideteksi beberapa bounding box yang dengan ukuran berbeda-beda seperti ini. Nah, itu kemudian dilakukan semacam apa namanya cari maksimumnya dari objek-objek yang tertindih-tindih itu. Kita jadi bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal begitu. Jadi misalnya di sini ada objek orang, tetapi ada berbagai macam kandidat bounding box. Kita bisa melakukan non maximum suppression untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu. Nah, di sini misalnya kita sudah mendapatkan hasil dari non maximum suppression, di sini mungkin ada semacam false positive begitu ya. Ini bukan orang tapi dideteksi orang. Jadi um, seperti itu pendekatan object detection sebelum masa-masa deep learning gitu ya. Kemudian juga ada cara seperti deformable part model ya. Jadi gambar itu kemudian dideteksi apakah ada komponen-komponen dari suatu objek, misalnya jika seseorang atau manusia begitu dideteksi apakah di situ ada objek-objek komponen dari manusia gitu, misalnya ada wajah, ada tangan gitu, ada apa namanya kaki gitu. Kemudian jika ada objek-objek itu bisa disebutkan bahwa itu adalah berpeluang sebagai objek manusia gitu. Contohnya misalnya seperti ini, kita bisa apa namanya dapatkan vektor fitur dari masing-masing komponen itu, kemudian itu dijadikan sebagai apa namanya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah itu objek manusia seperti itu. Itu salah satu contoh masa object detection sebelum masa deep learning gitu. Nah, kemudian saya akan masuk langsung ke masa-masa deep learning ya, karena ini yang sudah ngetrend dan pembahasannya sebenarnya sangat luas, jadi mungkin tidak akan ke-cover dengan satu pertemuan ini. Tapi akan saya coba review saja dari apa namanya first attempt atau mungkin dari dari apa namanya percobaan penelitian di awal-awal sampai ke menuju um, state of the art-nya ya, atau menuju ke arah uh, model yang optimal begitu ya. Jadi saya akan coba masuk ke salah satu model fokus saya
saat ini mungkin akan di YOLO. Jadi saya akan coba perkenalkan YOLO. Tapi sebelum saya memperkenalkan YOLO, mungkin saya akan perkenalkan dulu RCNN ya. Jadi regional neural network. Saya akan coba masuk review. Jadi apa itu regional convolution neural network? Jadi jika kita ingin melakukan atau menentukan objek yang ada di suatu gambar, kita bisa mengekstrak region proposal atau mengekstrak kandidat-kandidat yang ada di gambar tersebut ya. Jadi kita bisa lakukan semacam algoritma untuk mengekstrak region, biasanya mungkin dengan block detection begitu ya. Jadi di sini kita deteksi kira-kira yang mengandung mengandung suatu objek itu yang mana begitu. Kemudian masing-masing dari region proposal atau kandidat-kandidat region tersebut dimasukkan kepada suatu model convolutional neural network untuk ditentukan apakah di situ ada suatu objek atau tidak gitu ya. Jadi ada gambar masuk, kemudian dideteksi dengan mungkin block detection begitu ya, untuk mengekstrak region proposal gitu ya. Di sini mungkin akan diekstraksi begitu banyak region proposal yang mungkin bisa banyak, ini bisa 2000-an gitu. Jadi nanti setiap region kemudian dimasukkan ke dalam suatu model convolutional network untuk diklasifikasikan apakah di situ ada objek atau tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan proposal kemudian klasifikasi. Jadi pendekatannya adalah ngekstrak region-region proposal kemudian dimasukkan kepada classifiernya. Kelemahannya tentu saja lemot ya, tentu saja lambat dan sepertinya sangat tidak mungkin lah untuk digunakan di real time gitu ya, deteksi real time gitu, dan sangat sulit untuk dioptimasi ya. Next, lalu kemudian apa selanjutnya gitu? Apa solusi selanjutnya jika kita tidak mengekstrak region proposal gitu? Nah, solusi yang ditawarkan tentu saja salah satunya adalah regression, jadi bounding box regression. Sangat cepat ya, jadi karena dia langsung mengoperasikannya itu langsung ke seluruh gambar ya, tidak perlu kita mengekstraksi region per region gitu, tapi langsung kita lakukan bounding box regressionnya itu di seluruh gambarnya. Dan sangat cepat ya pendekatan semacam ini. Jadi contohnya mungkin semacam ini. Contohnya jika ada suatu gambar gitu, misalnya ada gambar anjing dan sepeda seperti ini. Kita bagi jadi YOLO itu pertama kita bagi suatu gambar itu menjadi S kali S grid atau S kali S kotak-kotak kecil lah, intinya kotak-kotak kecil seperti ini. Misalnya kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, jadi 7 dikali 7 dari gambar ini kita bagi menjadi 7 kali 7 bagian. Nah, kemudian setiap sel dari setiap kotak itu nanti akan bertugas mengeluarkan atau memprediksi X, Y, atau koordinat di sini, koordinat di lokal sini ya, bukan koordinat secara keseluruhan gambar, tapi koordinat di lokal sini. Biasanya dia akan mengeluarkan persen ya. Jadi jika panjang dan lebar ini kita anggap itu 1, kemudian jika kita
temukan titik tengah objeknya ada di sini, kita bisa lakukan semacam um, rasio begitu ya. Misalnya di sini 30% dari panjang keseluruhan, jadi nanti 0,3 keluar di situ. Kemudian dia juga mengeluarkan weight dan height-nya. Jadi di setiap sel nanti dia bisa mengeluarkan bounding box dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi misalnya titik tengah di sini, kemudian dia bisa mengeluarkan bounding box yang ukurannya misalnya melonjong seperti ini, atau mungkin kemudian melebar seperti ini. Jadi nanti setiap bounding box di setiap kotak kecil ini dia akan bisa menghasilkan beberapa bounding box dengan ukuran yang berbeda-beda seperti ini. Misalnya seperti ini. Dia bisa menghasilkan bounding box dengan ukuran yang berbeda, dan dia juga menghasilkan peluang atau confidence dari apakah benar di situ tuh ada objek atau tidak seperti itu. Nah, misalnya kita kita definisikan B sama dengan 2, berarti di masing-masing masing-masing kotak kecil tadi itu dia akan menghasilkan dua box gitu ya, dua box yang besarnya mungkin seperti ini, kemudian misalnya dua box seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan dideteksi setiap kotak box tadi akan mendeteksi X dan Y-nya dan width dan height-nya. Seperti ini contohnya misalnya. Jadi nanti si modelnya itu nanti akan belajar untuk bisa mendeteksi atau meregresi di situ ada titik tengah enggak dari suatu objek dan panjangnya berapa, tingginya berapa, dengan confidence berapa begitu. Nah, nanti dia akan menghasilkan banyak sekali berbagai kemungkinan dari bounding box seperti ini. Jadi setiap sel dia akan memberikan prediksi atau memberikan bounding box yang kita definisikan tadi. Misalnya setiap box kita keluarkan 2 gitu misalnya. Nah, di setiap di setiap sel kotak-kotak kecil ini nanti juga dia akan memprediksi kelas probability. Misalnya di sini ada dot, cut, dan bake. Jadi nanti di sana kita juga mengeluarkan, di setiap kotak ini juga mengeluarkan apakah dia titik tengah dari objek anjing, kucing, atau sepeda seperti itu. Nah, di sini contohnya misalnya di sini ada ada anjing begitu ya. Nah, di sini titik tengahnya mungkin ada di sekitar sini, kemudian yang optimal, kemudian dia akan mendeteksi panjangnya, kemudian width-nya seperti itu. Nah, ini setelah dilakukan non maximum suppression seperti yang dilakukan tadi oleh masa-masa sebelum sebelum deep learning ya, juga dilakukan hal yang sama, non maximum suppression. Jika ada kandidat gambar yang begitu banyak seperti ini, kemudian kandidat proposal region yang begitu banyak ini, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum dengan algoritma non maximum suppression seperti itu. Nah, jadi apa sebenarnya real case-nya, atau misalnya sepertinya bentuknya seperti apa sih keluaran dari masing-masing sel gitu ya. Jadi jadi masing-masing sel ini nanti mengeluarkan istilahnya array seperti apa sih, atau tensor seperti apa sih. Nah, jadi masing-masing kotak ini tadi akan menghasilkan S kali S atau grid-nya. Jadi masing-masing bounding box. Nah, jadi masing-masing kotak ini nanti akan menghasilkan bounding box, dan masing-masing bounding box nanti isinya adalah yang pertama
peluang dari confidence dari objek itu, kemudian X-nya, kemudian Y-nya, kemudian width-nya, dan kemudian height-nya. Dan selanjutnya, array selanjutnya itu dia akan mengeluarkan apa namanya, bounding box selanjutnya. Jadi ini misalnya yang biru ini bounding box 1 dan yang ini bounding box 2. Kita bisa mendefinisikannya di awal tadi. Jadi misalnya bounding box-nya ada 2 begitu. Jadi kita bisa mendefinisikannya 2. Jadi di sini nanti dia akan mengeluarkan setiap sel di sini nanti akan mengeluarkan array sebanyak ini. Jadi sebanyak ini, sepanjang ini. Jadi bounding box 1 dia akan mengeluarkan objek yang biru ini, bounding box 2 akan mengeluarkan ini, sisanya adalah kelasnya. Jadi kalau misalnya kelasnya itu nanti ada 3, seperti dog, cat, bike, seperti ini, maka dia akan mengeluarkan 3. Jadi kalau misalnya kita rumuskan gitu, satu sel ini, dia akan menghasilkan tensor dengan ukuran S kali S, gridnya, masing-masing gridnya. Kemudian setiap gridnya itu bounding box-nya dia ngeluarin berapa, kemudian dikali 5 karena dia harus mendeteksi confidence, X, Y, width, dan height, jadi harus dikali 5, kemudian ditambah ujungnya di sini yaitu kelas probability-nya. Jadi kalau misalnya kelasnya 3 ya nanti keluar 3 seperti itu. Nah, kemudian model atau network modelnya seperti apa? Nah, kita bisa baca di papernya ya, tapi contohnya misalnya seperti ini. Biasanya di belakang sini dia ada semacam pre-train begitu ya. Jadi di belakang atau backbone-nya itu ada kita bisa pilih sih, nggak mesti pakai Google Net ini. Jadi implementasi yang zaman sekarang itu kita bisa ubah ini, nggak harus Google Net, kita bisa masukkan mobile net juga mungkin yang lebih kecil. Kemudian di sini ada convolution neural network 14 kali 14 itunya kotaknya, kemudian channelnya ada 1024 itu misalnya seperti itu. Ya, detailnya misalnya bisa dibaca di konfigurasi di papernya misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tentukan straightnya atau geserannya itu berapa. Nah, jadi proses trainingnya sebenarnya kita tidak perlu melihat secara detail ya, karena itu biasanya sudah diimplementasikan di suatu library tertentu, tapi tentu saja kita bisa bisa pahami seperti ini contohnya secara visual ya. Jadi misalnya ketika training dia akan coba membandingkannya dengan ground truth ya. Jadi nanti sebelum di training kita perlu mempunyai dataset yang dilabeli dulu di setiap kotaknya. Nanti saya akan coba contoh demokan seperti apa bentuknya ya. Saya akan coba demokan nanti gimana caranya ngelabelin. Jadi setelah dilabelin, si model ini nanti akan coba melihat ground truth-nya. Jadi masing-masing kotak ini nanti akan di match apakah di mana sih letak dari anjing itu berdasarkan labelnya ground truth datasetnya. Nah, ternyata ada di sebelah sini gitu. Jadi si model itu nanti nemukan, oh ternyata objek anjing itu ada di sebelah sini dengan koordinat yang ada di sini. Jadi sel sebelah sini dengan koordinat yang ada di sini. Kemudian di situ didefinisikan labelnya yaitu ternyata dog begitu. Nah, ketika di situ sudah sudah didefinisikan ternyata di titik itu adalah kelas anjing dengan bounding box sekian gitu ya, misalnya dengan panjang sekian dan lebar sekian, kita bisa langsung meningkatkan peluang di situ adalah titik yang benar begitu ya. Dengan algoritma tertentu ya, kita bisa
dengan algoritma backpropagation kita bisa membalikkan itu ke modelnya bahwa disitulah titik yang benar begitu, atau meningkatkan confidence dari titik itu gitu ya. Kemudian dia akan mengurangi confidence dari kotak yang salah gitu. Jadi kalau misalnya kotak yang kecil ini kan kotak yang salah. Jadi anjingnya kan ternyata besarnya sebesar ini. Tetapi di model itu ketika dia training itu dia mengeluarkan region, atau dia mengeluarkan kandidat kandidat box yang salah, maka kandidat box itu nanti akan dikecilkan peluang confidence ya, dan dia akan memperbesar confidence dari kotak yang besar seperti itu. Itu secara visual nanti seperti itu. Jadi misalnya nanti di posisi gambar yang tidak ada ground truth-nya, di situ nggak ada objek sama sekali. Nah, si modelnya itu nanti akan mengurangi nilai peluang confidence dari kotak-kotak yang nggak ada sama sekali objeknya. Nah, seperti ini misalnya. Itu secara visual seperti itu. Nah, nanti mungkin detailnya nanti kita perlu belajar backpropagation, kita perlu belajar mengekstraksi fitur dari convolutional neural network ya. Jadi kan ini kan gambar ini kan masuk ke convolutional neural network, kemudian dia akan mengalami banyak hal di sana. Kita akan mengalami ekstraksi fitur di situ, kemudian hasil dari ekstraksi fitur itu kita bisa masukkan ke suatu classifier di ujung. Nah, di ujung nanti kita bisa lakukan istilahnya kalkulasi loss function-nya untuk menentukan error dari classifier tersebut. Nah, ya ini mungkin terlalu matematis, tapi kita perlu tahu ya. Jadi misalnya di YOLO itu cara kerjanya seperti apa. Jadi arsitekturnya mungkin seperti ini, tapi kemudian apa yang bisa mengevaluasi arsitektur ini gitu kan, apa yang bisa menjadikan classifier ini mendekati benar gitu. Nah, kita perlu semacam fungsi objektif atau fungsi yang bisa menentukan atau mengevaluasi model ini adalah benar atau mendekati ke arah benar gitu. Nah, kita perlu membaca paper dari YOLO ini. Jadi di sana ada beberapa loss function yang perlu diketahui ya, seperti loss function object dari bounding box, loss function dari apakah di situ ada objek atau tidak, kemudian loss function dari masing-masing kelasnya juga ya. Jadi ini mungkin bisa dipelajari di papernya. Jadi masing-masing objek prediktornya di sel tersebut nanti akan dibandingkan dengan ground truth-nya ya. Jadi di sini ada misalnya X1 XI dengan X ground truth-nya, atau X prediction dengan X Y aktualnya, begitu bisa dibandingkan, kemudian dilakukan perhitungan dari hasil classifier yang ada di ujung itu nanti. Nah, kemudian setiap loss function ini bisa dikalkulasi dan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Jadi ketika dia akan jalan pertama, di iterasi pertama, tentu dia akan mengeluarkan loss yang begitu besar, kemudian dia akan di backpropagation kembali di model tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, kemudian YOLO ini sudah diuji begitu di beberapa dataset seperti dataset Pascal dan dataset Pascal 2007 ini. Jadi misalnya ada 20 kelas ini seperti ini. Jika kita bandingkan dengan model-model yang sebelumnya seperti deformable part model tadi, kemudian RCNN,
kemudian Fast RCNN, Faster RCNN. Nah, kemudian di YOLO ini dia bisa menemukan titik tengah ya antara average precision yang besar dengan kecepatan yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya RCNN tadi dia memang akurat ya, karena dia apa namanya mendeteksi di setiap region proposal, tetapi secara kecepatan dia sangat lama sekali, ada 0,05 frame per second ini. Tapi kemudian YOLO bisa mendapatkan apa ya istilahnya titik tengah gitu ya, tengah-tengahnya dari apa namanya akurasi mean average precision yang cukup lumayan yang bisa ditoleransi dengan speed yang bagus. Nah, ini mungkin jika dibandingkan dengan localization error-nya dan background-nya di masing-masing intersection over union-nya, jaraknya tidak begitu tidak begitu beda dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Jadi nah disebutkan juga di sini YOLO juga bagus digunakan untuk domain-domain tertentu seperti art ya, seperti lukisan. Dan itu juga akurasi performanya juga lebih bagus dibandingkan dengan DPM dan RCNN seperti itu. Jadi jika kita bandingkan dengan diagram precision recall ini, dia cukup tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin karena konteksnya ini melihat implementasinya seperti apa atau real case-nya seperti apa begitu ya. Mungkin saya akan coba demokan seperti apa sih model dari YOLO itu ya. Jadi mungkin kita tidak akan dive begitu dalam terkait tentang kalkulasi loss function-nya ini karena biasanya sudah diimplementasikan di dalam dan sudah mengalami banyak sekali perubahan dan kita mungkin tidak akan bisa mengikutinya secara penuh ya karena mungkin saja di sini loss function-nya akan berubah-ubah implementasinya tergantung dengan tergantung dengan optimasi yang dilakukan di algoritmanya. Seperti itu. Saya akan coba demokan ya. Saya akan coba demokan alur dari ketika kita ingin mencoba mengimplementasikan YOLO. Ya, oke. Saya akan coba membahas terkait tentang salah satu repositori YOLO yang sangat terkenal, yaitu YOLO versi 5. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah penelitian YOLO di awal-awal, yaitu YOLO versi 2, kemudian bertahun-tahun mengalami perbaikan ya, mengalami improvement begitu, dan sekarang masih aktif begitu. Saya akan coba berikan pengenalan terhadap repositori yang cukup terkenal ini di GitHub. Teman-teman bisa masuk ke sini di versi 5. Starnya banyak sekali, 17.000, di forknya juga banyak, kemudian kontributornya cukup banyak, dan pengembangannya sangat aktif. Di sini bisa teman-teman lihat komitan terakhirnya 12 jam yang lalu, jadi sangat aktif. Nah, saya kebetulan memakai ini di salah satu implementasi saya di analisis lalu lintas ya. Jadi ada banyak improvement di sini dan mungkin output dari klasifikasinya mungkin tidak sama dengan YOLO versi 2 yang seperti ini ya. Jadi kalau di sini dia mengeluarkan bounding box secara satu persatu begitu ya. Bounding box 1, ini bounding box 2, kemudian kelasnya. Jika di YOLO versi 5 itu kebetulan diringkaskan begitu menjadi
satu saja gini. Jadi langsung um, X, Y secara mentah. Jadi kalau yang bedanya kalau yang di sini kan X, Y-nya tuh masih apa ya, bentuknya masih rasio begitu, masih bentuknya rasio dari suatu sel. Tapi kalau yang di apa namanya yang di Bonjolo versi 5 ini sudah X dan Y-nya itu sudah benar-benar X dan Y digambar, kemudian width dan height-nya juga sudah raw gitu, sudah mentah beneran gitu. Kemudian confidence value-nya itu juga, nah, kalau confidence value-nya sama ya, confidence value-nya sama. Kemudian ini juga masih pakai, jadi probability kelas yang di apa namanya, kelas yang di uh, Andri di situ yang paling probability-nya paling besar begitu, bentuknya sama seperti ini. Jadi masih masih mengeluarkan probabilitas kelas, masing-masing kelas di sini. Perbedaannya hanya di bagian sini lebih ringkas ya. Jadi bagian sini keluarannya lebih ringkas dan sudah apa namanya, sudah mengeluarkan X dan Y yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang YLP5 untuk mengcustom trainingnya, teman-teman bisa apa namanya, bisa masuk ke tutorial sini, train custom data ini. Teman-teman bisa buka itu di Colab atau di apa namanya, di Kaggle ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Mungkin saya akan coba perkenalkan dulu sebelum kita mau training model kita supaya bisa bisa melakukan prediksi terhadap objek. Langkah yang pertama yaitu adalah mengumpulkan data dulu ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan data, dan kebetulan saya sering pakai tools ini. Jadi saya sering pakai tools yang dinamakan sifat. Jadi sifat ini adalah suatu tools untuk melabeli data ya. Jadi tools untuk melabeli data, dia dibuat oleh Intel dan dia berbasis web. Jadi dia bisa diinstal di server begitu supaya teman-teman bisa ngerjain itu barengan gitu. Jadi bisa dikerjakan secara tim, bisa dikerjakan secara kolaborasi begitu ya. Jadi nanti di sini kita bisa membagi gambar-gambarnya itu menjadi batch, dan kemudian masing-masing batch itu nanti bisa dikerjakan orang yang berbeda gitu. Jadi ini sangat sangat cocok sekali jika teman-teman ingin bekerja secara tim, punya tenaga labeler atau punya tenaga orang-orang yang bisa diminta bantuan untuk melabeli data. Tampilannya seperti ini. Jadi misalnya kita mau bikin tas baru, kita bisa apa namanya, bisa bikin di sini misalnya kendaraan versi 2 gitu. Teman-teman bisa apa namanya, bisa melabeli di sini misalnya mobil, kemudian misalnya motor gitu. Jadi apa namanya, kita bisa memberikan apa namanya, kelas-kelasnya langsung dari sini, bisa mendefinisikan kelas-kelasnya dari sini, kemudian gambarnya bisa langsung di-upload di sini. Kemudian di sini juga ada fitur semacam apa namanya, jadi misalnya 1000 gambar gitu ya, 1000 gambar itu bisa dipotong-potong untuk menjadi 100 gambar gitu. Jadi nanti masing-masing 100 gambar bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa ditugaskan oleh orang-orang yang berbeda, seperti itu. Salah satu contoh misalnya jika kita ingin melabeli ya suatu dataset ini, mungkin seperti yang saya contohkan di sini. Ini jadi misalnya saya buat apa namanya, studi kasusnya di perempatan 0 km di Jogja ya. Jadi saya ambil sampel dataset dari CCTV dengan menggunakan salah satu tool yang saya gunakan, yaitu FMPG.
Jadi teman-teman bisa pakai FMPG ini untuk mengambil sampel dari dataset. Jadi misalnya nanti teman-teman bisa ambil misalnya sumbernya di sini nanti bisa bukan MP4 ya, jadi langsung ke arah CCTV-nya. Jadi formatnya itu biasanya HLS, RTSP atau RTMP seperti itu. Teman-teman bisa langsung inputkan di sini, kemudian nanti comment prompt-nya di sini nanti untuk comment prompt-nya bisa di Google di sini nanti untuk mengekstrak dari video dari stream video stream CCTV menjadi sequence of image gitu. Jadi misalnya nanti di sini pengen mengekstrak masing-masing frame dari suatu stream atau suatu video itu menjadi kumpulan gambar JPG gitu misalnya bisa menggunakan tools ini. Dan ini karena modelnya comment prompt jadi bisa dijalankan di server juga. Jadi saya rasa ini salah satu tools yang bisa digunakan. Nah, jadi tadi misalnya kasusnya saya ingin melabeli dataset dataset gambar yang sudah saya ambil sampelnya dari CCTV di Jogja. Misalnya saya ambil di sini ada sekitar 586 gambar ya. Kemudian saya bagi itu menjadi masing-masing 110 misalnya 110. Jadi saya bisa menugaskan masing-masing job ini kepada masing-masing orang yang berbeda untuk melabeli. Contoh untuk GUI labelnya seperti ini. Jadi misalnya kita tunggu dulu loadingnya. Jadi cukup lama ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di server gitu kan, dia perlu ngelot gambarnya yang ada di server, sehingga perlu waktu. Oke, ini contoh dari GUI yang yang sudah dilabeli ya. Misalnya di sini ada motor, kemudian di sini ada mobil, di sini ada becak, di sini ada sepeda gitu misalnya. Teman-teman bisa pakai tool ini. Jadi tools yang biasa saya pakai di sini. Jadi kalau misalnya Yoyo itu dia pakai format 2 poin ini. Jadi X, Y kemudian WH-nya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, yang by 2 points ini. Jadi teman-teman bisa langsung labelin suatu objek tertentu. Misalnya di sini ada objek ini. Ini misalnya di sini ada mobil gitu. Kalau misalnya ini bisa diedit juga kalau misalnya. Nah, di sini kita bisa edit, misalnya di sini ada objek orang gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai tools ini untuk melabelin dataset untuk training formatnya YOLO. Seperti itu, ini contohnya tools yang bisa digunakan. Kemudian kalau sudah selesai bisa dipencet save gitu. Itu salah satu cara untuk melakukan training untuk membuat data training dengan YOLO ya, dengan sifat untuk dimasukkan ke YOLO. Jadi nanti ketika datasetnya sudah dilabelin begitu, teman-teman bisa ekspor di sini dan annotationnya ke YOLO, format YOLO, atau langsung ekspor jadi satu zip gitu, gambar dan labelnya kemudian bisa di format YOLO. Jadi di sini ada berbagai macam format ya, ada Poco, ada ImageNet, ada Emotive, Pascalpop. Nah, biasanya yang saya pakai YOLO ini karena formatnya modelnya rasio gitu. Jadi ketika nanti gambarnya itu di resize itu tidak akan berbeda nanti posisinya, karena ketika gambar itu di resize dengan rasio yang sama dia tidak akan bermasalah karena formatnya itu berupa rasio yang jadi persenan gitu. Ini salah satu contoh tools yang digunakan untuk melakukan labeling data seperti itu. Nah, kemudian hasil dari dataset YOLO itu bentuknya apa? Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi ini kebetulan saya simpan di Kaggle ya, jadi sudah
sudah terintegrasi di Gradle. Jadi semua framework kerja saya kebetulan saya pindah semua ke Gradle supaya mudah untuk berkolaborasi ya dengan teman-teman tim yang lain. Nah, format di YOLO itu sebenarnya simpel saja sih. Di sini ada di YOLO versi 5 ini kebetulan ada struktur data yang perlu diikuti, yaitu jadi mungkin masing-masing dari implementasi deep learning itu tergantung repository ya. Jadi kalau repository nanti beda formatnya, teman-teman tinggal mengikuti saja. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya partnya itu harus dibedakan antara image dan model, kemudian antara test dan train juga dibedakan, kemudian format keluaran dari YOLO itu seperti apa, yaitu seperti ini. Jadi dia mengeluarkan kelasnya. Jadi kalau kelas yang ini tadi, kelas yang saya studi test untuk yang perempatan 0 km di Jogja ini, kebetulan saya kelasnya ada 8 ya. Mobil, motor, bus, truk, sepeda, angin, becak orang. Nah ini kebetulan masing-masing indeks, masing-masing urutannya itu diberikan semacam representasi angka ya. Jadi mobilnya 0, motor itu 1, bus 2, truk 3 dan macam-macamnya. Kemudian bisa dikeluarkan nanti di output datasetnya seperti ini. Jadi di sini kelasnya, kemudian di sini X-nya berupa rasio, Y-nya berupa rasio, dan width dan height-nya juga berupa rasio. Jadi karena formatnya rasio ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman nanti butuh dataset yang di resize ukurannya ya. Jadi misalnya di sini ukurannya segini gitu, terus kemudian butuh data yang lebih kecil, kemudian di resize dengan aspek rasio yang sama, itu tidak akan bermasalah karena formatnya itu sudah berbentuk rasio seperti ini. Oke, itu terkait tentang tentang datasetnya. Kemudian terkait trainingnya, teman-teman bisa langsung mengikuti saja tutorial yang ada di sini. Jadi di sini kebetulan YOLO V5 itu punya beberapa arsitektur yang bisa digunakan seperti YOLO V5S, V5M, V5L, dan V5X. Nah, kebetulan yang biasa digunakan kalau misalnya di edge device yang resource-nya itu nggak begitu besar begitu ya, mungkin teman-teman bisa pakai arsitektur yang kecil ini, ukurannya cuma 14 MB, bisa dipakai di edge device, misalnya di Raspberry gitu ya, atau mungkin di Jetson Nano gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya arsitektur yang punya infrastruktur yang lebih memadai, punya CPU besar seperti itu, mungkin bisa menggunakan arsitektur yang lebih besar ya, arsitektur seperti V5M, ini V5L dan V5X ini mungkin bisa dicoba nanti mana yang lebih bagus itu. Secara teori semakin besar ini akurasinya biasanya semakin bagus. Nah, kemudian teman-teman tinggal masuk saja, misalnya di sini ada link untuk mencoba notebook di Google Colab-nya. Jadi teman-teman bisa pakai saja langsung di situ. Jadi sebenarnya ini ada demo juga terkait dataset contohnya di sini ya. Ada Coco di sini, Coco 128 juga ada. Jadi mungkin teman-teman langsung lompat saja ke yang training ya, ke bagian langsung training ya. Jadi teman-teman tinggal sediakan konfigurasi YAML-nya, kemudian tinggal dilakukan training seperti itu. Jelasnya bisa langsung dibaca di sini. Nah, kemudian
apa namanya, keluarannya seperti apa atau apa namanya, hasil dari modelnya itu seperti apa. Jadi, saya bisa contohkan di sini misalnya, di sini saya cuplik saja, codingannya dari apa, dari repo aslinya ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini, ke detect.py ini. Jadi, saya cuplik beberapa codingan di sini untuk menjelaskan, apa alur alur dari inference-nya ya, alur dari bagaimana cara menggunakan model YOLO-nya. Di sini codingannya sudah cukup, lengkap ya. Jadi kalau misalnya, eee, kita baca secara menyeluruh tentu akan apa ya, akan sangat sulit untuk dimodif ya. Jadi, kalau teman-teman pengen apa namanya, menggunakan ini di sistem kalian misalnya digunakan untuk, deteksi sesuatu begitu, tentu, mmm, akan sulit untuk di-custom atau dimodifikasi ya. Jadi perlu apa namanya, codingannya perlu dibongkar dan perlu diambil mana yang diperlukan saja begitu ya. Kebetulan di sini saya sudah cuplik beberapa codingan yang ada di sini supaya lebih mudah dipahami begitu. Karena sumber sumber apa namanya, sumber data yang saya perlukan nanti formatnya adalah berupa data sumber OpenCV ini, sumbernya nanti berupa dari CCTV, saya convert nanti menjadi tipe tipe OpenCV begitu. Jadi perlu saya, sesuaikan ya. Saya tidak bisa langsung saja memakai codingan ini karena, di sini ada banyak sekali, eee, bottleneck code ya. Soalnya di sini ada visualisasi juga, di sini ada berbagai macam dan itu tidak tidak saya perlukan di deployment ya. Jadi, contoh misalnya di sini, saya contohkan saja. Di sini ada confidence threshold-nya, misalnya, kita set menjadi 0,25, di bawah itu kita tidak anggap itu suatu objek ya. Kemudian IO threshold-nya, oh ya saya lupa menjelaskan IO itu apa ya, intersection over union, sorry. Ya jadi seperti ini. Jadi misalnya misalnya ada ada objek di sini, ground truth-nya ini, tapi ternyata si modelnya mendeteksinya ada di sini. Jadi, kita perlu memberikan semacam threshold toleransi gitu ya, toleransi apakah si model ini atau deteksi yang ada di sini itu termasuk ke dalam deteksi yang bisa kita terima ya, atau kita toleransi. Jadi, kita perlu memberikan threshold, IO threshold yang ada di sini ya. Jadi di sini ada IO threshold atau intersection over union threshold, teman-teman bisa mainkan di sini. Kemudian gambarnya saya resize menjadi 640 dan kemudian saya pakai device-nya CPU karena saya pakai laptop ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya di server ada ada apa namanya, ada GPU-nya, teman-teman bisa ganti itu menjadi CUDA seperti ini ya. Nah, ini kemudian ada model yang sudah saya training kebetulan, yang saya pakai dataset tadi, kilometer 0 di perempatan kilometer 0 di Jogja. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya ambil nama labelnya, kemudian warnanya saya random saja. Nah, kemudian di sini ada semacam apa ya istilahnya, di YOLO V5 ini ada improvement dari sebelum sebelum dia masuk ke model itu ada namanya letterbox gitu ya. Jadi nah di sini teman-teman bisa cari gitu ya apa itu letterbox. Jadi tunggu.
Nah, oh sorry ya. Jadi seperti ini modelnya. Jadi misalnya ada gambar seperti ini. Algoritma letterbox yang dipasang di komunitas YOLO V5 ini adalah seperti ini. Jadi ini mungkin salah satu improvement ya yang saya sebutkan tadi ya. Semakin tahun semakin banyak sekali improvement yang ada di suatu repository tertentu. Nah, itu biasanya ada semacam improvement di masing-masing komponen langkah demi langkah itu ada semacam improvement gitu. Nah, ini salah satu improvement yang ada di YOLO V5 yaitu dengan menggunakan letterbox ini ya. Jadi jika ada gambar yang aspek rasionya itu maksudnya nggak sesuai dengan apa yang di-resize-kan, yang didefinisikan resize-nya, um, ada semacam penambahan area di sini ya, ada semacam penambahan area di sini. Di sini ada mungkin didefinisikan di sini menjadi area kosong ya, yang nilainya mungkin 0 begitu ya. Jadi mungkin di komunitas YOLO V5 itu dipertimbangkan bahwa dengan model seperti ini kita bisa mempercepat training dan mempercepat inferensi seperti itu ya. Teman-teman bisa cari ini nanti di apa namanya eh, di codingannya ya. Jadi untuk memahami suatu repo ini kita perlu membongkar codingannya di sini dan ini yang saya lakukan sebelum saya melakukan deployment begitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai di situ. Jadi sebelum model itu dimasukkan ke dalam apa namanya ke dalam model YOLO-nya itu teman-teman bisa pakai algoritma ini letterbox. Tinggal diimport aja dari library yang sudah dibongkar tadi ya, yang sudah dicuplik dari sini. Seperti itu, contohnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu um, kita masukkan kita convert gambar itu tadi menjadi tensor ya. Jadi kebetulan ketika kita mau menggunakan model PyTorch gitu ya. Model PyTorch itu kan memerlukan inputan tensor gitu ya. Jadi kita perlu mengubah dari format tertentu, dari format misalnya kalau apa namanya gambarnya itu diambil dari OpenCV begitu kan, tipenya kan NumPy begitu ya. Nah, NumPy itu kita bisa ubah menjadi tensor dengan apa namanya dengan sintak tertentu begitu, seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita bisa langsung menggunakan model yang telah kita load tadi di sini misalnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini seperti yang saya sebutkan tadi, di YOLO V5 ini outputnya berbeda ya dengan YOLO V2 yang saya ceritakan tadi di sini. Nah, kalau di sini kan outputnya kan setiap bounding box itu sendiri-sendiri begitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini outputnya berbeda, yaitu dia menggunakan X, Y-nya itu secara apa namanya, secara mentah begitu, dan kemudian um, width height masih dipakai, kemudian confidence masih dipakai, dan kebetulan saya pakai 8 kelas, jadi di sini ada shape-nya. Kalau di shape-nya di sini ada 13 ya, jadi 8 itu kelasnya saya yang tadi ini, yang ada di sini ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 8 kelas, kemudian 5 sisanya untuk XY, WH, dan confidence probability confidence-nya seperti itu. Nah, di sini kemudian kita pakai non-max operation seperti yang saya ceritakan di PPT itu ya. Di PPT ini sebentar. Yang mana tadi? Jadi bahkan sebelum zaman deep learning ngetrend tuh kita pakai algoritma itu ya, algoritma
non maximum suppression gitu ya. Nah, ini tadi. Jadi ketika objek ketika model itu mengeluarkan banyak sekali kandidat region begitu ya, yang misalnya numpuk-numpuk kayak gini. Nanti sama dengan kasus yang ada di sini, yang ada di sini kan dia pakai Hawk histogram of gradient itu ya, fitur ya. Nah, sama dengan pendekatan ini, si YOLO tadi juga mengeluarkan banyak sekali region proposal ini, numpuk-numpuk dan bertindih-tindih seperti ini. Nah, kita bisa melakukan algoritma non-maximum suppression untuk mendapatkan objek yang maksimum gitu ya, objek yang maksimum dari objek yang tertindih-tindih itu. Kemudian hasilnya bisa jadi satu saja begitu ya, tidak tidak apa namanya tidak tertindih-tindih seperti ini. Nah, kebetulan di sini sudah diimplementasikan. Teman-teman kalau misalnya mau bongkar codingannya bisa di sini di maximum suppression ini sudah bisa diimport dari utils general. Jadi teman-teman tinggal cari saja mana itu yang utils general dari sini. Nah, di sini teman-teman bisa baca apa namanya returnnya seperti apa, kemudian inputnya nanti seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin ya ini tinggal apa ya, tinggal debugging aja. Jadi misalnya teman-teman di sini nanti nggak yakin ini tuh isinya apa gitu, teman-teman bisa print saja di sini, print NC gitu misalnya, atau print XC gitu. Jadi istilahnya um, kalau teman-teman bukan seorang yang akademis banget begitu ya, mungkin cara belajarnya kayak gini. Jadi benar-benar masuk ke codingan, bongkar codingan, kemudian lakukan debugging kayak gitu ya. Seperti itu, jadi kita masukkan saja hasil dari prediksinya tadi yang berupa tensor, kemudian confidence threshold yang saya ini misalnya confidence thresholdnya, IO thresholdnya yang saya ceritakan tadi intersection over union ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Kemudian bisa kita apa namanya? Bisa kita cek di sini. Kemudian kita bisa langsung melabelinya ya. Bisa kita labelin dari XY yang sudah dikeluarkan koordinatnya, kemudian dikembalikan. Oh sorry, mungkin saya jelaskan sedikit di sini. Jadi ketika dia masuk model, jadi gambar ketika dia masuk model itu dia di resize ya. Jadi di resize, kemudian keluarannya itu hasilnya adalah koordinat yang berafiliasi dengan ukuran yang sudah di resize itu. Jadi kita perlu mengembalikannya ke ukuran asli. Di sini ada fungsi scale scale koordinat begitu ya. Scale koordinat teman-teman tinggal bongkar aja dari sini. Scale koordinat di sini di sini teman-teman tinggal bongkar saja codingan util general tadi seperti yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal bongkar saja di sini. Jadi dia merescale koordinat dari gambar yang sudah di resize tadi kan, masuk ke model kemudian sudah di resize kan, hasil koordinatnya itu bukan di gambar aslinya. Nah, itu perlu di resize lagi menjadi gambar aslinya seperti itu. Nah, jadi kita tinggal eksekusi saja di sini. Nah, kemudian hasilnya bisa ditampilkan seperti ini contohnya. Jadi gambar ini kan tadi mentah masuk, kemudian saya overview ya, saya review di sini. Jadi gambar itu masuk di sini menggunakan fungsi OpenCV. Jadi fungsi OpenCV, kemudian Z itu nanti hasilnya berupa NumPy ya, NumPy array. Karena OpenCV IMRead ini dia baca berupa NumPy array. Nah, teman-teman bisa ganti CV2 IMRead ini dengan
tipe dari OpenCV yang lain ya, misalnya sumbernya itu dari video, nah itu dia sama eh, menghasilkan NAMPI array juga, atau sumbernya itu dari titik titik CCTV yang formatnya itu RTSP atau HLS atau RTMP begitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu dan di apa namanya dimasukkan ke dalam model YOLO-nya tadi. Jadi ini sudah masuk berupa NAMPI array, kemudian kita definisikan confidence threshold dan IO threshold-nya. Kita load modelnya setelah kita training tadi di YOLO V5-nya, kita bisa langsung uh, load gitu ya modelnya. Kemudian kita bisa cari labelnya apa di sini. Kemudian di variable model itu sudah di dalamnya ada mengandung nama-nama labelnya. Nah, kemudian di sini ada tipe apa namanya? Ada semacam improvement begitu ya. Teman-teman bisa cari itulah justifikasinya apa secara akademis. Teman-teman kalau misalnya mau skripsi mau apa, teman-teman bisa cari itu justifikasinya secara akademis kenapa kenapa menggunakan letterbox ini. Tapi itu yang dilakukan oleh komunitas YOLO V5 ini, dan itu sudah disepakati bersama oleh komunitas itu bahwa itu akan meningkatkan performanya ya. Jadi menambah kayak apa istilahnya tuh ya, letterbox itu kalau di bahasa Indonesia kan kotak surat begitu ya. Jadi gambarnya itu kayak dibungkus dengan semacam apa namanya, semacam ya padding begini ya. Jadi teman-teman bisa carilah itu nanti kalau misalnya tertarik, apa sih perbedaan dengan letterbox dan langsung masukin gambar biasa aja gitu. Nah, kemudian setelah hasil dari letterbox tadi langsung di-convert menjadi tensor ya, karena si PyTorch itu kan masuk ke sini itu nggak bisa tipe NumPy, jadi dia perlu diubah dulu menjadi tensor. Kemudian setelah masuk hasilnya sudah ada shape-nya berupa seperti ini. Jadi ada 13 keluaran seperti yang saya ceritakan tadi, berbeda dengan yang YOLO V2, dia sudah lebih praktis di YOLO V5. Kemudian bisa dicek, bisa didebug hasil keluarannya seperti apa. Terus kita perlu juga melakukan non-mark suppression supaya tadi itu nggak tertindih-tindih begitu ya. Nah, kemudian bisa kita langsung labeling atau apa namanya, labeling atau tandai gitu objek-objeknya di masing-masing koordinat ya, seperti ini. Jadi kita bisa pakai fungsi ini plot one box. Plot one box ini di dalamnya cuman sama seperti fungsi OpenCV yang menggambar kotak seperti itu aja. Jadi uh, inputnya koordinat, kemudian gambar aslinya, lalu labelnya seperti apa, color gambar warnanya seperti apa, uh, lab apa namanya, tebal tipis dari garis yang ada di sini seperti apa, seperti itu. Contohnya bisa seperti ini. Ya, saya rasa itu ya. Jadi apa namanya, saya izin minum dulu. Ya, jadi itu mungkin salah satu cara mengimplementasikan YOLO V5 ya. Teman-teman bisa bisa langsung masuk ke sini, masuk ke repositorinya ini. Uh, Dia sangat aktif, komunitasnya sangat aktif, pengembangannya itu sangat aktif. Bisa dilihat teman-teman komitannya di sini baru-baru semua kalau teman-teman lihat. Jadi saya rasa cukup apa namanya, cukup bisa diandalkan lah kalau misalnya ini digunakan untuk deployment. Teman-teman juga bisa menggunakan repo aslinya dari YOLO yang
yang dikembangkan oleh penulis aslinya. Kebetulan penulis aslinya ini ya, PJ Ready ini ya. Cuman kalau kita menggunakan apa namanya implementasi ini, teman-teman harus lebih menggunakan C++ ya nanti. Dan jika teman-teman lebih familiar dengan PyTorch begitu, saya lebih familiar dengan Python dan PyTorch begitu, saya rekomendasikan untuk menggunakan repo yang ini ya, yang dari Ultralytic ya. Meskipun bukan dari penulis asli dari YOLO V5, YOLO asli, tapi dia sangat sangat komunitasnya sangat aktif dan kontributornya cukup banyak. Jadi apa namanya, teman-teman bisa lebih up to date begitu ya terhadap teknologi terbaru, terhadap apa sih improvement yang apa namanya yang sedang dibahas saat ini begitu ya. Terutama kalau teman-teman yang nanti mau ambil skripsi atau mau ambil arah yang lebih akademis, nah itu lebih cocok cari repo yang aktif-aktif gini ya. Jadi lebih enak apa namanya, cari masalahnya gitu, cari topik untuk apa namanya dibahas seperti itu ya. Ya, saya rasa itu apa namanya akhir dari apa yang bisa saya sharing saat ini. Jadi kesimpulannya adalah object detection itu mengalami banyak sekali improvement ya, perubahan-perubahan ya. Jadi kalau teman-teman kenalnya computer vision itu di zaman sekarang, di zaman deep learning gitu, mungkin ya apa namanya belajarnya langsung deep learning gitu ya, langsung belajar convolution neural network begitu. Tapi tentu saja sebelum sebelum masa itu ada masa-masa yang dimana kita harus apa namanya istilahnya menggunakan cara yang lebih manual gitu ya, fiturnya dihitung dengan manual, kemudian apa namanya masing-masing step di setiap step sebelum menjadi 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 apa ya menjadi koordinat yang bisa dijadikan objek itu ada step-step yang perlu dibahas di setiap stepnya itu perlu dibahas dan tidak sepraktis sekarang begitu ya, tidak sepraktis sekarang karena di satu model begitu dia bisa sudah masuk apa namanya dia sudah masuk ekstraksi fiturnya bisa masuk, dia bisa langsung melakukan bounding box regression, langsung kita bisa classifier-nya juga masuk di situ. Jadi benar-benar praktis ya di zaman sekarang itu, tidak apa namanya tidak seperti dulu begitu, apalagi dengan AI yang semakin ngetren begitu. Jadi mungkin teman-teman bakal lebih condong belajar ke convolutional network daripada belajar apa namanya algoritma-algoritma yang lebih manual ya, seperti tadi yang saya sebutkan, seperti histogram of gradient, deformable part-based model gitu ya. Karena mungkin di masa sekarang itu tidak terlalu seksi lagi kalau misalnya dibahas ya. Ya, saya rasa seperti itu sharing kali ini di kelas ke-10 ya, kelas ke-10 dari kecerdasan digital. Mungkin saya tidak bisa mengcover banyak di sini dan kebetulan mungkin saya sedikit apa namanya juga kondisinya kurang bagus. Jadi mungkin mohon maaf jika ada kekeliruan, banyak sekali kekeliruan ketika saya berbicara atau ketika saya menyampaikan tadi ya. Saya rasa saya akhiri sampai sini saja teman-teman. Nanti kalau misalnya mau bertanya, ada pertanyaan terkait apa yang saya sharing tadi, bisa langsung ke moderator untuk dikumpulkan ya pertanyaannya. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.